Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak dan ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin sejati, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu-ragu sedikit pun, dan berjuang membela agama Allah dengan harta dan tenaga. Itulah yang disebut orang-orang yang benar. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, kita sebagai orang Islam ini mempunyai kewajiban terhadap Islam. Jadi apa kewajiban kita ini terhadap Islam? Kewajiban kita terhadap agama Islam yang kita peluk ini, satu, kewajiban kita adalah mempelajari Islam. Kita ini diwajibkan untuk mempelajari Islam. Bagaimana seseorang itu akan menjadi seorang mukmin yang benar kalau dia ini tidak mengerti Islam? Jadi kewajiban kita yang pertama terhadap Islam ini mempelajari Islam. Karena itu maka ngaji seperti kita ini termasuk melaksanakan kewajibannya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim itu beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi mencari ilmu itu adalah
wajib bagi setiap muslim, laki dan perempuan. Wajib kita terhadap ilmu ini, mempelajari ilmu ini adalah wajib ain, ya, wajib ain. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu beliau mengatakan ilmu itu dibagi dua, ada ulumuddin, ada ulumud dunya, ya. Kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama. Kalau ilmu agama itu hukumnya mempelajari adalah wajib ain, ya. Kalau ada orang Islam dia tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari ilmu agama, dia berdosa. Sedangkan ilmu ulumud dunya, ilmu duniawi atau yang terkenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, itu mempelajarinya adalah fardu kifayah, ya. Ya. Jadi wajib. Jadi setiap orang Islam itu wajib mempunyai ilmu dua-duanya ini, mempelajari ilmu agama juga mempelajari ilmu pengetahuan umum, ya. Sebab apa? Ilmu pengetahuan umum itu juga diperlukan, ya. Di samping sebagai penjelasan terhadap agama, juga ilmu pengetahuan umum itu sifatnya adalah termasuk salah satu hal, ya, yang dapat menyempurnakan hidup manusia. Jadi misalnya sekarang begini, ya, mempelajari tentang ilmu industri, ya, industri tekstil misalnya, ya. Nah, tekstil ini kan macam-macam, ya. Ya kain, ya sarung, ya. Ini industri tekstil. Ini kan juga membutuhkan ilmu, ya, membutuhkan ilmu pengetahuan tentang industri tekstil. Nah, orang Islam itu harus mempelajari ini dalam rangka apa? Bisa membuat kain, bisa membuat sarung, bisa membuat poplok dan sebagainya, ya. Nah, ini kan ada ilmunya. Kalau misalnya umat Islam ini tidak ada yang bisa membuat sarung, kain dan sebagainya atau roko, ya. Padahal orang sholat itu kan wajib menutup aurat, ya loh, ya, menutup aurat. Lah menutup aurat itu kan dengan kain atau sarung. Nah, jadi berarti kalau misalnya tidak ada orang yang bisa membuat sarung, ya, maka umat Islam yang lain ini semua menjadi berdosa. Karena itu maka hukumnya adalah fardu kifayah. Sedangkan ulumuddin, ilmu agama ini wajib, ya, wajib. Karena itu maka seorang ulama besar yang mengarang kitab tafsir Al-Jauhar, beliau mengatakan bahwa faktor kemunduran umat Islam itu ada 3. Yang menjadikan orang Islam itu tidak bisa maju itu ada
tiga ya. Satu, al-jahlu fid-dini, kebodohan umat Islam terhadap ilmu agama Islam ya. Yang kedua, inkhitatul ilmi, karena krisis ilmu pengetahuan. Yang ketiga, inkhitatul akhlak, karena krisis moral. Yang dimaksud krisis moral di sini ini banyak umat Islam akan tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini Syekh Tontowi ini sudah meramalkan seperti begini sudah lebih dari 400 mungkin 500 tahun yang lalu ya. Sekarang tafsirnya masih ada, namanya tafsir Al-Jauhar. Jadi sekian ratus tahun itu sudah diramalkan oleh Syekh Tontowi bahwa nanti yang menjadikan mundur tidak bisa majunya umat Islam itu karena ada tiga hal. Satu, karena al-jahlu fid-din, kebodohan umat Islam terhadap ilmu agama. Nah, umat Islamnya banyak tetapi tidak mengerti tentang Islam karena tidak mau ngaji, tidak mau mempelajari ilmu ya. Saya dulu masih di pondok itu kan ada syairan ini ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, amalnya itu tidak bisa diterima ya. Nah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang mengamalkan ajaran agama tapi tidak mengerti ilmunya, itu tidak diterima. Ya, contohnya sekarang misalnya orang sholat, dia tidak mengerti tentang ilmunya sholat, dia hanya sholat saja, tidak ngerti ilmunya. Ini a'maluhu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima ya gitu. Tapi sebaliknya, nah itu ada syair berikutnya itu apa itu, lupa ya. Kalau tadi yang pertama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Nah, ini aja ya. Ilmu agama itu kalau dibuat secara garis besarnya itu kan tiga ya. Yang pertama namanya ilmu akidah atau ilmu tentang masalah keimanan. Yang kedua adalah ilmu syariah ya, ilmu tentang syariat Islam, pelaksanaan ajaran Islam. Di dalam syariat Islam ini kan macam-macam ya. Yang ketiga adalah ilmu tentang akhlak atau tasawuf. Karena itu pembidangannya ya. Kalau kita mempelajari tentang akidah, itu ilmunya namanya adalah ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu syariah ya, ilmu syariah.
Ilmu syariah ini adalah ilmu yang mengatur tentang kehidupan manusia, ya. Ya, dalam masalah pergaulan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah politik, ya. Ini masalah hubungan internasional. Ini adalah ilmu syariah. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf, ya, ilmu akhlak atau ilmu. Nah, sekarang kita ini sebagai orang Islam ini punya kewajiban yang pokok ini. Bagaimana kita ini mempelajari Islam? Satu, ilmu akidah, ya, tentang tauhid. Ini yang menjadi landasan pokok ini tauhid. Kita pelajari tentang sifat-sifat Allah yang wajib, sifat muhal Allah, ya, masalah-masalah tentang alam gaib, masalah surga, masalah neraka, masalah alam kubur, alam dan sebagainya. Ini kita sebagai orang Islam harus, ya. Kemudian tentang masalah ilmu syariah ini juga kita harus paham, ya. Karena itulah maka bagaimana kita ini ngaji, ya. Ngaji itu kan tidak ada batas waktunya, ya. Jadi mencari ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai masuk ke dalam kuburan, ya. Nah, tapi kalau kita ngaji itu mestinya kan ngaji itu yang mesisan, ya, yang mesisan. Jadi ngaji ada seorang guru bisa bertanya, loh itu. Sekarang kita ini kalau mau ngaji, mau mempelajari ilmu agama itu caranya macam-macam, ya. Asalkan kita ini punya kemauan untuk ngaji, itu berbagai macam cara sekarang kita bisa ngaji. Kalau ngaji yang biasa mulai dulu sampai sekarang ngaji model begini ini, ada yang mengajar, ada yang diajar, ya. Tapi bagaimana ya ngaji ini supaya bisa urut, gitu. Ya, kadang-kadang ya sulit juga, Pak. Sekarang ini yang banyak ini majelis-majelis taklim, ya, majelis taklim itu sudah bagus, itu sudah dari segi syiar, dari segi agama. Nah, akan tetapi belum bisa mempelajari Islam itu secara sistematis, begitu, ya. Misalnya dari tauhid, ya, kemudian syariah, kemudian akhlak, tasawuf, ya. Jadi supaya bisa tuntas, begitu, ya. Sekarang kita mau ingin belajar sendiri, buku-buku banyak, ya. Kalau dulu kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning, ya. Sekarang ini sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang banyak, ya. Kitab-kitab tafsir, misalnya ada kitab Al-Maraghi. Itu kitab tafsir Al-Maraghi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau mempelajari, gitu, ya. Kitab tafsir Al-Maraghi itu saya baru beli itu, ya, 30 juz, ya, 30 jilid, ya. Ya, malah ada kopernya 2 koper, gitu, ya. Hanya harganya memang agak mahal. Dulu saja saya beli sudah 600, gitu, ya. Nah, tapi nyicil juga boleh itu, Pak. Kalau mau nyicil, gitu, ya, bisa dibayar sampai 10 kali loh. Kalau 600 misalnya kan bisa 1 bulan 60.000, ya. Loh, ini kalau kita ini mau belajar sekarang macam-macam kitab. Fathul Mu'in yang diterjemahkan juga sudah
ada. Jadi kitab-kitab salaf sekarang bisa bentuk terjemahan. Sebab kalau model di pondok begitu ya, ngaji kitab itu kan kitab kuning. Ini sambil mempraktekkan ilmu nahwu dan shorof begitu. Makanya kalau di pondok yang tradisional itu masih menggunakan sistem pondok, misalnya ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi kaduwe Allah, gitu ya. Nah, kalau sekarang ngaji model begitu, ini diguyu-guyu ya. Saya pernah ngaji, saya model seperti itu. Alhamdulillah utawi sekai puji iku lillahi kaduwe Allah. Ustaz, yang berbunyi iku itu yang mana? Nah itu. Jadi bagaimana caranya kita ini bisa ngaji secara baik? Ini kewajiban kita ya. Nah, ini mempelajari ilmu agama. Sekarang mempelajari ilmu umum itu juga perlu. Tapi sekarang ini untuk menseimbangkan ini juga. Kalau orang itu sudah mempelajari ilmu agama, biasanya di dalam ilmu pengetahuan itu ketinggalan ya. Tapi kalau orang ini sudah berkecimpung di dalam ilmu pengetahuan umum, ilmu agamanya juga ketinggalan ya. Ya ada beberapa orang ya yang mengerti tentang agama dengan baik dan juga memahami ilmu pengetahuan. Ada seorang profesor, doktor, kiai, haji ya. Ya beliau ini memang ahli agama, di samping juga memahami tentang masalah ilmu pengetahuan. Di dalam percaturan dunia seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan itu tidak bisa diabaikan ya. Karena itu kalau kita kembali ke negara-negara Timur Tengah ya, negara Timur Tengah itu yang maju kalau kita pantau dari sini, maju ilmu pengetahuan dan teknologinya itu adalah Iran ya. Iran ini sudah bisa membuat nuklir ya, baik itu nuklir untuk tenaga listrik, nuklir untuk industri gitu ya. Jadi walhasil nuklirnya itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Loh, bisa membuat nuklir itu karena ilmu ya, jadi ilmu. Nah sekarang kalau orang Islam ini di dalam masalah ilmu itu tertinggal, maka umat Islam di dunia ini akan dikuasai oleh negara-negara yang ilmu pengetahuan dan teknologinya tinggi ya. Adik saya itu kan ada di Uni Emirat Arab ya, ada di Abu Dhabi, itu sudah hampir 8 tahun ya. Itu bekerja di petroleum. Jadi kalau di sini itu Pertamina. Nah, sekarang sudah pulang. Dia itu cerita. Jadi kalau melihat di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi itu, di sana itu Muslim itu sudah seakan-akan makin hari makin luntur. Seperti di Abu Dhabi itu ada satu tempat rekreasi di pantai, itu sama persis dengan kalau di sini di Bali. Kita kalau pernah melihat Kute ya. Jadi orangnya ya sudah seperti di Bali itu. Ya, itu.
Nah, di sana itu hampir kebudayaan, budaya barat itu masuk. Di sana ada 3 universitas besar. Namanya saja sudah Universitas Amerika. Ya. Jadi semuanya itu yang menangani orang Amerika. Baik dosennya, tenaganya, semuanya dari Amerika. Dalihnya apa? Untuk memajukan bangsa Uni Emirat Arab itu ya, supaya teknologinya tinggi. Padahal itu dicaplok sebetulnya. Ya, itu kan dicaplok namanya. Lama-lamanya budaya kan habis itu. Lah di satu sisi gereja makin berkembang. Loh iya. Ya kenapa? Jadi ya maunya itu katanya teknologinya ditinggikan begitu supaya setara dengan, tapi nyatanya akhirnya terkena erosi, habis ya. Jadi itu, jadi bagaimana? Saya kalau mempelajari masalah-masalah Timur Tengah itu, saya yang paling senang itu kemajuan teknologi yang ada di Iran. Ya, orangnya pinter-pinter semuanya. Kalau masalah ideologi memang tidak sama dengan kita. Di sana itu kan Syiah gitu ya, Sunninya sedikit sekali. Nah ini kan masalah itu. Tapi di dalam masalah kemajuan ini, sehingga negara-negara di dunia ini banyak yang menentang supaya nuklir Iran ini ditutup. Loh kan begitu ya. Bagaimana? Dengan berbagai macam cara sudah diusahakan, pokoknya jangan sampai Iran itu punya nuklir. Yang saya heran itu begini, pernah saya melihat di internet itu, pemerintah Saudi Arabia itu, Raja Abdullah negaranya, Raja Saudi, itu malah usul kepada PBB supaya nuklir Iran itu segera ditutup loh gitu ya. Nah, ini opo lho ya. Ono padha kok Islame kate maju malah di. Dan itu kalau kita sudah berbicara tentang masalah dunia internasional ya. Kenapa Palestina itu tidak selesai-selesai? Ya karena di kalangan bangsa Arab sendiri sudah begitu. Ada pro, ada kontra. Kenapa sampai terjadi di Mesir sekarang ini? Ya, terjadi demonstrasi besar-besaran. Ya, di antara salah satu faktornya itu. Ya. Jadi bangsa Mesir sendiri banyak yang bodoh, banyak yang melarat dan disetir oleh Amerika itu ya. Sedangkan presidennya korupsi. Nah, berapa itu korupsinya? Simpenan uangnya Husni Mubarak. Kemarin kan dimuat di koran itu ya. Dia punya simpanan harta di negara-negara Eropa 360 triliun. Loh, 360 triliun, Pak. Ya, no? Ya. Lo bayangkan 360 triliun. Bukan anaknya lagi. Anaknya itu mempunyai lebih dari 60 triliun. Wah, ya. Kemudian yang satunya itu yang Presiden Tunisia itu juga digulingkan. Sekarang minggat ke Arab Saudi. Itu minggat itu sambil membawa uang, lah membawa emasnya saja itu loh. 1,5 ton. Ya. Nah, jadi para bapak dan jamaah sekaliannya, kita kembali pada pokok persoalan bahwa yang pertama yang menjadikan Islam ini tidak bisa maju karena apa? Faktor al-jahlu fid din, kebodohan umat Islam terhadap ilmu. Orang Islamnya banyak di mana-mana orang Islam. Sekarang menurut statistik itu kan umat Islam Indonesia ini 87%. Ya.
Sekarang yang mengerti tentang Islam karena mau mempelajari Islam itu berapa persen ya? Kalau saya ambil contoh saja di kampung-kampung begitu ya, saya kan ngaji di masjid-masjid begitu. Kebanyakan yang di masjid-masjid itu yang ngaji itu sedikit, dan kebanyakan memang orang yang awam. Saya hanya mempunyai satu keyakinan, untung masih gelem ngaji. Nah, dibanding yang mau ngaji dengan yang tidak mau ngaji, ini kan lebih banyak yang tidak mau ngaji ya. Ada satu kampung mayoritas muslim, walau tahlil rame, tapi kalau ngaji hanya 10 orang Mbak ya, jamaah laki dan perempuan. Memang ngaji itu berat. Untuk menjadikan seorang muslim yang berkualitas itu kan harus mau mempelajari Islam ya. Sebetulnya sarana untuk mempelajari Islam itu sekarang macam-macam ya. Kalau kemarin saya katakan, kalau sampai itu punya internet misalnya ya, ini di situ kan kita bisa milih Pak, tentang agama Islam misalnya itu ada. Jadi kalau mau ngaji lewat internet saja bisa kalau ngaji ya. Kemarin tuh saya buka ada Bahsul Masail. Itu Bahsul Masail di dalam internet itu macam-macam. Ada hasil Bahsul Masail Majelis Ulama Indonesia tentang ini. Ada hasil Bahsul Masail PBNU, ada Bahsul Masail, hasil Bahsul Masail dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada Bahsul Masail dari Pondok Pesantren Lirboyo. Loh coba ya. Jadi kalau mau ngaji di situ kan macam-macam masalah-masalah waqiah ya, masalah-masalah waqiah itu. Ini jadi yang pertama, kewajiban kita terhadap Islam ini adalah mempelajari kita. Jangan sampai kita tidak mempelajari Islam. Anak-anak kita, bagaimana caranya anak-anak kita ini gandrung untuk mempelajari Islam. Mendorong anak untuk mau ngaji itu saja, Masya Allah, berat ya. Ini kan saya tidak melihat orang lain, saya melihat saya sendiri dengan anak-anak saya. Anak-anak saya itu diajak ngaji ke masjid, mempelajari itu berat sekali. Ya kebanyakan yang ngaji-ngaji begini kan bapaknya, ibunya ndak, gitu ya. Anaknya juga ndak kan begitu lah. Ya ini. Padahal bagaimana umpamanya kita tiap-tiap kepala keluarga ini bisa mengajak istri, anak-anak kita ini mau ngaji untuk mendorong mau mempelajari ilmu agama. Di samping enggak, karena anaknya sudah insinyur misalnya ya, ya ngajinya model yang lain lah ya, suruh baca buku-buku perpustakaan tentang buku-buku Islam. Masya Allah, sebenarnya banyak jalan Mbak untuk kita ini kalau mau belajar. Nah, padahal ini adalah kewajiban orang Islam terhadap agama Islam. Yang pertama adalah mempelajari. Ini saya hanya menyampaikan amanat ya, amanat dari Rasulullah SAW. Juga tadi saya katakan bagaimana menurut Syekh Ahmad Tontowi Jauhari bahwa di antara salah satu faktor yang menjadikan orang Islam tidak bisa maju adalah karena al-jahlu fiddin, kebodohan umat Islam terhadap ilmu agama Islam. Ya apa ya?
pola cara kita mengajarkan agama. Kalau sudah lewat sekolah-sekolah itu kan formal ya, seperti UIN begitu. Itu memang sudah formal. Malah sekarang saya salut sekali mahasiswa UIN yang baru masuk selama 1 tahun itu diwajibkan tinggal di ma'had ya, pondok pesantren UIN yang ada itu juga dibina oleh kiai-kiai ya, oleh kiai-kiai dibina. Itu termasuk bagus, salah satu cara untuk supaya gandrung pelajar. Nah, kalau di sekolah-sekolah yang lain ya, di universitas umum itu ya memang ada mata kuliah agama itu ada. Akan tetapi selama 8 semester itu seingat saya ya, itu hanya ada 2 semester saja ya, sebab saya ini juga pernah mengajar agama di perguruan tinggi. Jadi minim sekali kalau tidak didorong untuk mau mempelajari agama itu di luar. Nah, upaya-upaya ya yang saya tahu seperti di Jakarta ini, di sana kan tempatnya orang sibuk ya, sibuk bisnis ya, sibuk pegawai ya sibuk lah gitu. Nah, kesempatan untuk mempelajari agama itu kan terserah masing-masing pribadi ya. Akan tapi ada organisasi-organisasi tertentu yang mengusahakan bagaimana di tengah-tengah kesibukan ini orang ini mau ngaji. Nah, sehingga di hotel-hotel itu ada sholat jamaah duhur, kemudian dengan pengajiannya sekali, gitu ya. Ada di hotel-hotel itu. Kan sekitar hotel itu kan banyak instansi-instansi ya, saya lihat ya cukup lumayan banyaknya, ada 50 orang gitu ya jamaah duhur. Itu malah dapat snack ya sholat duhur, kuliah, kemudian dapat snack tapi bayar. Nah, ngajinya bayar 50.000 ya. Ya itu saja kalau mau ngaji sudah ya bisa sebenarnya, di mana-mana ada kesempatan begitu. Karena itu maka karena kewajiban kita terhadap Islam yang pertama adalah ngaji, mempelajari Islam, maka mari ya kita secara pribadi, keluarga, kita dorong untuk mau mempelajari Islam, untuk menjadikan supaya Islam ini kuat gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala